buat nama Tuhan Yesus. Ulangan pasal 28 ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jika engkau mendengarkan setiap perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Berapa banyak kita di sini mau hidup mendengarkan firman Tuhan, hidup untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kami berdiri di tempat ini hanya karena kuasa-Mu Tuhan. Yesus menjadi sahabat kami yang sejati. Yesus menjadi sahabat kami yang satu-satunya. Tidak akan pernah mengecewakan kami. Haleluya. Kami bersuka cita karena kami tahu satu sahabat kami tidak pernah gagal. Sahabat kami satu-satunya selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang hidup katakan, Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu tiada yang lain. karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Semua berkata di dalam pikirannya, hanya Yesus sahabat yang sejati. Tidak ada yang lain. Katakan, Hidup yang Kau pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu kami andalkan Tuhan. dan kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kami gak pernah sendiri karena Yesus. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi ada yang Kau sembah. Mereka-rekakan itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk memberkati kita yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Yesus, yang menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya andalan dalam hidup kita. Katakan Yesus. Haleluya. Semua katakan tangan berangkat. Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus, Yang bisa angkat tangan buat Tuhan, angkat tangan. Yang bisa aja. Kau sumber kuatku. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Kami gak akan pernah dikecewakan. Karena Yesus. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus,
akan apapun juga. Kami boleh dikecewakan, tapi kami punya Yesus yang tidak akan pernah kecewakan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semangatnya buat Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau pernah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Atasku. Amin. Tangan terangkan buat Tuhan. Katakan, hanya Kau yang layak didirikan. Ajaib Kau Tuhan. Kami gak takut. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Diperintah memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sekali lagi katakan, tak terbayang kebesaran-Mu. Luar biasa Kau Tuhan. Kau megah bagiku. Kau yang paling berharga dalam hidup kami. Segenap jiwa pengharapan telah ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak didirikan. Semua meninggikan Tuhan, katakan. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kami berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Karena kami tahu dan yakin dan percaya, dunia boleh kecewakan kami, dunia boleh tekan kami, tapi Yesus yang bersama dengan kami, Yesus yang terhubung dengan kami, kami akan menjadi pemenang. Haleluya. Katakan, haleluya. Selama-lamanya Kau tetap Tuhan kami. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Katakan haleluya. Kami persembahkan hidup kami buat Tuhan karena Tuhan baik buat kami. Kami lakukan kehendak Tuhan karena kami tahu kami akan melakukan perintah Tuhan karena Tuhan yang membuat kami bisa melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di
surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami katakan dengan segenap hati, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Biar tangan kami terangkat buat Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan tiada yang lain, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan tiada yang lain, oh, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hati kami, Tuhan. Kami katakan kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami katakan gak bisa sampai di sini tanpa Tuhan. Kami katakan kami gak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Karena kuasa-Mu, kebesaran-Mu, kami hidup. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami. Darah-Mu yang Kau curahkan, darah-Mu yang Kau curahkan menyembuhkan sakit kami. Terima kasih Tuhan. Kau dihina, Kau disiksa, Kau dicela bagi kami. Oh, ya oleh kuasa darah-Mu
Tidak ada yang berharga di bumi ini, hanya Yesus. Ya, hanya Yesus yang berharga. Tuhan, ampuni kami kalau kami melihat dunia ini berharga, tapi sekarang kami paham dunia ini ada karena Yesus. Maka Yesuslah yang seharusnya yang kami tinggikan. Yang berharga adalah Yesus. Bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, karena semuanya ada hanya karena Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami berkata, Tuhan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menjauhkanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kau yang ada di hati kami Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Yesus. Salib-Mu itu yang ada di dalam hati kami. Darah-Mu yang ada di hati kami, itu yang menghidupkan kami sampai dengan saat ini. Haleluya. Kan ku indah dan semakin indah bagimu. Mari persembahkan hidup kita buat Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Tidak ada yang berharga di dunia ini kecuali Yesus. Tidak ada yang berharga di dunia ini, hanya nama Yesus. Tuhan, Kamu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat mendapatkanmu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Kaulah segala-galanya. Bapak Ibu teman-teman semua, saya mau beritahukan satu rahasia. Ya. Bagi yang sering sakit kepala, sinusitis kambuh, mulut terasa pahit, leher terasa mengganjal, tenggorokan terasa panas seperti terbakar, dada terasa nyeri, ulu hati terasa menyesak, perut terasa begah, kembung, bahkan kita bisa mual. Ada juga tadi di kepala bisa hoyong, bisa sakit kepala, berdenyut, kemudian di pinggangnya sakit, di belikatnya juga sakit, dada sebelah kiri sakit, di buang air besarnya tidak lancar, ambeien kambuh,
gulanya naik terus tidak bisa turun, tensi naik terus tidak bisa turun-turun, semua gejala, lutut sakit, tumit sakit, semua yang sakit. Saya mau katakan kenapa itu kita alami, tergantung kepada yang pertama, yang paling berpengaruh itu adalah TikTok. Jadi dari TikTok ini akan masuk semua informasi ke dalam otak kita. Kalau informasi yang masuk itu adalah orang-orang yang flexing, ya, memamerkan kekayaan, memamerkan kebahagiaan karena jalan-jalan, healing-healing, memamerkan kesenangan karena bisa makan enak, ya, maka itu semua akan masuk termemori di dalam otak kita. Pada waktu itu termemori, maka kita akan menjadi pengen merasakan apa yang mereka rasakan. Tetapi kalau apa yang kita inginkan itu tidak tercapai, maka hormon stres kita akan meningkat. Karena sebaliknya, ketika kita tahu apa yang kita inginkan, maka kalau kita mendapatkan atau melakukan yang kita inginkan, dopaminnya akan meningkat. Itu namanya dopamine reward system. Maka ketika kadar dopamin itu menurun di dalam otak kita, maka seluruh sistem saraf otonom yang mengendalikan organ-organ tubuh di dalam tubuh kita, mulai dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, ini semua akan mempengaruhi kadar oksigen yang dibawa ke seluruh jaringan tubuh. Jadi semua sensasi yang kita rasakan, itu rasa sakit dan rasa tidak nyamannya, itu dikarenakan oleh oksigen yang dibawa ke jaringan tubuh kita itu rendah, disebabkan oleh terpengaruhnya jantung, pembuluh darah, dan paru-paru kita. Belum lagi otot-otot semua akan lebih tegang, sehingga konsumsi oksigen kita semakin meningkat. Maka ketika oksigen yang dibawa ke otak itu kemudian dideteksi dengan kadar yang rendah, dan sel-sel di otak kita juga memerlukan oksigen, nah otomatis kepala juga bisa merasakan rasa yang tidak nyaman. Jadi semua di badan kita menjadi tidak nyaman. Tadi saya mau katakan, tergantung kepada informasi apa yang masuk ke otak kita. Sama halnya dengan informasi yang negatif. Jadi kalau di TikTok kita melihat banyak penyakit, maka memori tentang penyakit akan tertanam di otak kita. Kita melihat banyak tentang masalah-masalah, persoalan-persoalan, maka itu masalah akan termemori di otak kita. Kalau sudah termemori di otak kita, maka otak manusia akan berada dalam keadaan siaga. Dia akan berusaha menghindari masalah yang dia anggap mungkin bisa terjadi karena sudah masuk ke dalam pikirannya. Jadi apa yang kita tonton setiap hari, acara apa yang kita tonton setiap hari, itu mempengaruhi informasi yang masuk ke dalam otak kita. Jadi saya membuat satu solusi ya buat kita semuanya. Daripada kita scroll TikTok, kalau kita scroll akan masuk semua informasi-informasi yang sebenarnya kita nggak butuh itu. Tapi karena kita hanya scroll, maka TikTok ini akan mendeteksi apa yang kita bicarakan setiap hari, apa yang pernah kita cari, sehingga muncullah penyakit kecemasan yang berlebihan. Kita takut akan semuanya. Jadi supaya kita tidak mengalami itu, saya membuat satu layanan ya, pelayanan yang gratis. Jadi ini YouTube saya, namanya ini The Adulam Ministry. Kalau kita lagi sakit, silakan yang dilihat hanya YouTube saya aja. Masuk, subscribe, follow. Setiap ada video baru dilihat. Kalau lagi sakit kepala, kalau lagi sakit perut, kalau lagi sakit di dada, pokoknya kalau lagi sakit, lihat dulu videonya yang ada di Adulam Ministry. Jadi ada banyak sekali video yang saya upload ke YouTube saya ini. Dan yang saya upload itu semua adalah kabar baik. Kabar baik. Jadi di situ tidak ada flexing, di situ tidak ada pamer-pameran. Di situ juga tidak ada menyalah-nyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan siapapun. Karena saya tahu kalau kita menyalahkan, apakah menyalahkan diri kita, itu udah termemori di otak. Kita salahkan orang lain, itu termemori di otak. Kita salahkan keadaan, itu termemori di otak. Maka saya bertanggung jawab
akan isi apa yang saya buat di YouTube saya ini, kalau kita dengarkan dengan seksama ketika kita sedang sakit, Anda bisa sembuh. Ya, Anda bisa sembuh. Tapi kalau Anda merasa perlu bantuan, merasa perlu pertolongan dokter, ya silakan. Anda boleh hubungi juga saya. Anda hubungi di nomor WhatsApp yang selalu saya bagikan. Ya, Anda bisa hubungi juga saya melalui YouTube ini. Ya, jadi silakan komen di situ dan bagikan YouTube-nya. Karena pasti banyak orang yang akan tertolong dengan YouTube saya ini. Karena yang saya berikan adalah kabar baik. Kabar baik. Ya, jadi hanya itu aja yang saya minta. Didengarkan, ditonton YouTube saya aja kalau lagi sakit. Kalau udah sehat ya silakan, mau buka lagi TikToknya silakan, ya. Tapi risikonya ada. Ketika kita buka TikTok kita lagi, apa yang masuk dari TikTok itu tidak bisa kita filter semuanya. Nah, saya udah bilang tadi ada 2 hal yang bisa masuk, ya, yang flexing dan juga tentang masalah dan persoalan yang sedang terjadi. Dua-duanya, ketika yang flexing masuk, ketika penawaran-penawaran yang masuk itu bisa jadi termemori di otak kita. Itu bisa membuat kita jadi sakit, ya. Gulanya nggak terkontrol, ya kan. Kemudian tensi juga nggak terkontrol. Jadi, tapi kalau kita mau konsultasi yang gratis, silakan. Ketika saya sedang live, diikuti. Request naik live, ya. Privasinya diubah dulu supaya bisa request naik live. Saya akan membantu melalui konsultasi secara gratis ketika live di TikTok. Tapi buat yang mau konsultasi secara pribadi, hubungi saya juga, ya. Dan tentunya kalau konsultasi secara pribadi wajar, ya, kalau ada biaya yang akan saya kenakan. Jadi buat semuanya, intinya adalah hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hati itu berbicara saraf otonom di sini. Saraf otonom itu dipengaruhi oleh memori atau ingatan dan dipengaruhi oleh keinginan kita. Kita mau apa? Keinginan itu dipengaruhi oleh memori kita. Jadi Anda akan belajar dan akan semakin mengerti dan memahami. Jadi sekali lagi, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya spesialis penyakit dalam dan saya concern dengan hal ini, bahwa penyakit-penyakit itu semua muncul dikarenakan adanya memori sejak dari masa lalu yang mengecewakan, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita punya beban yang berat dalam hidup ini. Jadi jangan lama-lama, langsung di follow YouTubeku ini, ditonton setiap hari kalau lagi sakit. Kalau lagi sehat ditonton tambah sehat. Ya. Dan ada 2 bagian nanti di YouTube saya ini. Ada bagian yang berisi khotbah-khotbah saya. Saya akan mengkhotbahkan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Buat yang Kristen silakan didengarkan. Buat yang non-Kristen boleh didengar, boleh tidak. Tapi ada saya buat lagi satu bagian di YouTube saya ini, namanya playlistnya Hati yang Gembira. Di Hati yang Gembira di situ netral. Kita nggak kenal agama. Intinya kabar baik. Kita membawa kabar baik. Kita mengasihi sesama manusia. Kita care kepada sesama manusia. Itu yang saya bawa kabarnya. Jadi jangan lupa, segera. Oke? Follow, subscribe, bagikan. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau kita masih hidup, ingat Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapapun yang melihat videoku ini, artinya kamu hidup. Maka saya akan memandang kamu, Kristus ada di dalam kamu. Saya respect dengan Kristus. Saya mengasihi Kristus. Saya tahu Kristus sudah mati buat saya. Saya melihat kamu sama seperti saya memandang kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.